Selamat datang di Kempot. Apa tuh? Warga Manajemen Podcast. Halo Sobat Kempot Mania. Bersama lagi dengan saya, Abi. Di podcast kita yang pertama, kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial. Salah satu pionir dari HMM yang dulu bernama HMJ. Mungkin saya bacakan sedikit biografi beliau. Bintang tamu kita satu ini bernama Rizky Nihali. Beliau manajemen Unmaha 2013. Dia seorang komisioner ketua dari PBKP MIP periode 2019 sampai 2020 dan kesibukan saat ini di sosial media marketing. Kita sambut dengan meriah Mas Rizky Nihali. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan sekarang lagi di bidang ini ya Mas, sosial media marketing. Kalau Iya. boleh tahu bisa dijelaskan dulu kayak gimana tentang sosial media marketing ini? Ya jadi berangkat dari angkatan 2013 ya, kita emang pertama diajarin basic marketing di kampus. Ya dasarnya pondasinya dari sini saya belajar, kemudian nggak bisa dipungkiri juga saya juga menggali ilmu marketing di dunia digital itu juga di luar kayak gitu. Jadi kita fokus ke penjualan di sosial media kayak gitu, kayak misalkan ngendel salah satu brand kayak gitu itu dulu dari 2014 sampai 2018 ya, saya waktu itu masih di kampus. Juga salah satu kesibukannya di situ, yang salah satu menghidupi kehidupan sehari-hari selama di Jogja juga untuk bayar kampus, SPP kampus kayak gitu juga dari situ penghasilannya. Berarti itu bergerak di bidang online ya Mas? Betul. Tapi ada kayak kantor offline-nya gitu atau gimana? Kalau kantor offline sebenarnya ada, tapi di waktu itu tiap kali pindah kontrakan kantornya juga pindah kayak gitu, karena emang kita basically emang di di online aja kayak gitu. Ada websitenya waktu itu, kemudian di situ kita cantumkan our clientnya siapa aja kayak gitu. Nanti kebanyakan kan orang kayak waktu itu masih zaman euforia satu bisnis, kemudian mereka pengen disentuh dunia digital online kayak gitu ya. Waktu itu kita yang nawarin jasa kayak manage Facebook, Instagram, dulu juga pernah Twitter kayak gitu juga. Di kampus juga kemarin kita pernah bikin UKM gitu ya, UKM yang sekarang udah jadi Bima kalau nggak salah. Ya, bisnis marketing. Betul. Sekarang masih ada. Ya. Mas Nihali ini salah satu pionir dari HMJ. Iya, Bersama salah dengan satu. Iya. Bersama dengan teman-teman dulu tahun 2013. 13 betul. Salah satu pionir dari HMJ Bangkit juga. Iya. Mungkin bisa dicek di Instagramnya. Iya. Masih ada HMJ Bangkit. Betul. Nah, kita sebagai teman-teman nih, kita sekarang lagi di ada periode 2019-2021. Ya. Kita mau tanya sedikit tentang gimana sih sejarah HMM itu dari awalnya dulu, dari HMJ Bangkit sampai periode kita sekarang ini. Iya. Oke, kalau waktu itu di tahun 2013 belum ada ya. Kayaknya sempat ada, tapi kayak kepengurusannya kayak mati suri gitu. Jadi karena emang kita pertama kali ke kampus, jadi kayak saya dari asal daerah saya kemudian ke Jogja waktu itu, emang basically pengen belajar di Unmaha itu, belajarnya orientasinya ke bisnis kayak gitu. Bisnis berarti ngomongin profit dong kayak gitu kan. Jadi waktu itu mahasiswa itu kayak nggak kepikiran gitu untuk berorganisasi. Waktu itu organisasi intra itu kayak bener-bener nggak keurus kayak gitu. Jadi kemudian kita berangkat dari keresahan itu, kemudian juga teman-teman kan yang namanya berbisnis butuh juga ilmu-ilmu bagaimana cara
memanage organisasi kayak gitu kan. Iya benar. Jadi kemarin juga kan ada yang namanya Himpunan Mahasiswa dari Akuntansi. akuntansi. Jadi hasil dari sharing-sharing, diskusi sama teman-teman, apa salahnya kalau kita create kembali, kita bangun kembali, reorganisir kembali HMM waktu itu Stibank, sekarang udah menjadi Jadi Unmaha. Unmaha itu kita coba bangkitkan lagi kayak gitu. Sejarahnya sih sebenarnya berawal dari situ sih, Mas. Mungkin ada sedikit pertanyaan nih, titipan tanya teman-teman. Apa keresahan yang membuat Mas Niali dan rekan-rekan sehingga membuat suatu pergerakan mahasiswa dan melahirkan HMJ pada masa lalu? Ya, keresahannya tadi itu. Karena emang kita angkatan 2013 itu emang kita pertama kali masuk ke kampus ini, kita ibaratnya open mind pertama untuk bisnis atau entrepreneurship itu ya emang di kampus. Jadi emang kita diajarin survive ya dari bisnis masing-masing sih. Emang kebanyakan orang ya aktivitasnya di bisnis aja, sehingga kok kampus ini nggak ada kayak satu wadah gitu yang mempersatukan kita anak-anak manajemen waktu itu kan. Ada banyak sekali, mayoritas mahasiswa di kampus ini waktu itu terbanyak itu manajemen. Tapi kok oke lah, untuk sekedar saling kenal itu kita kenal. Tapi untuk lebih erat lagi, kedekatan secara emosional mungkin itu nggak ada. Nah, makanya waktu itu gimana kalau kita bikin perhimpunan jurusan, karena memang seharusnya ada gitu kan. Iya, seharusnya ada. Karena berangkat dari situ ya akhirnya rembukan sama teman-teman juga, beberapa militan HMM sekarang. Waktu itu HMJ, militan waktu itu juga kayak ada saudara saya Kang Asep, ada Mas Hasan, Haris dan kawan-kawan, ada Mas Ditra. Waktu itu kita coba diskusi bagaimana kalau kita bentuk kembali organisasi jurusan di kampus ini. Seperti itu, keresahannya berangkat dari situ, Mas. Waktu di awal mulai ada pembentukan, mulai ada diskusi dengan teman-teman, itu pasti ada beberapa kendala di situ. Betul. Nah itu kalau boleh tahu apa aja nih kendala yang dialami pada saat itu? Oke, tentunya pasti ada kendala. Kendalanya yang sebenarnya banyak sekali, tapi yang paling mendasar itu waktu itu bagaimana cara kita menanamkan rasa memiliki organisasi ini ke semua. Kita kan tentunya kan pengennya semuanya itu ikut terlibat dan merasa aktif atau nggak aktif itu kan sebenarnya kembali ke masing-masing sebenarnya. Cuman setidaknya mendukung kayak gitu, mendukung. Jadi emang euforia waktu itu emang kita bener-bener ada kayak hashtagnya kayak gitu, hashtagnya HMJ Bangkit. Kemudian dibikinkan kayak Twibbon ya kalau sekarang namanya, dulu tuh bingkai kayak gitu. Nah kalau kita ukur dari situ ya mungkin partisipannya ya belum sampai 50% dari total. Tapi emang ya itu emang jadi tanggung jawab atau tugas kita untuk bagaimana kemudian merangkul mereka. Kesulitannya sebenarnya untuk secara kebersamaannya aja itu yang selalu kita pupuk dari awal. Itu sih. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, setelah HMJ terbentuk, jadi kita lompat dari pembentukan HMJ dengan diskusi tadi, jadi terbentuk sekarang. Setelah HMJ terbentuk, apa saja terobosan-terobosan yang dilakukan untuk membangkitkan semangat mahasiswa? Soalnya tadi ada sempat obrolan kalau mahasiswa ini sebenarnya mereka nggak ada wadah. Ya, betul. Tapi sebenarnya ada semangat, cuman belum terpenuhi dengan wadah itu tadi. Iya. Makanya ada terobosan apa dari HMM yang menyatukan mereka? Iya. Sebenarnya sebelum kita ngomong terkait terobosan, emang fokus kita pada waktu itu bangun, ibarat rumah itu kita bangun pondasinya dulu, kokoh dulu gitu kan, secara ADART-nya kayak gitu, itu kita godok bersama, kita benar-benar kita diskusikan sama-sama. Kemudian setelah terbentuk dan lahir lahir seorang pemimpin baru dari hasil yang benar-benar sesuai dengan mekanisme organisasi yang pada umumnya kayak gitu. Akhirnya terobosan-terobosan itu udah masuk ke periode kepengurusan pada saat itu, dan masih tetap kita pantau dan kita juga sering memberikan masukan kayak gitu. Waktu itu mereka
buat semacam gathering ya, LDKM ya waktu itu. Iya, LDKM Pertama kali LDKM itu benar-benar luar biasa sekali. Saya lihat waktu itu saya belum bisa berpartisipasi karena waktu itu saya jadi untuk informasi, sebelum saya didaulat sebagai ketua PBKPMIP di 2018 itu jabatan saya di organisasi kedaerahan itu masih sebagai sekretaris jenderal, dan pada saat pelaksanaan HMJM itu saya diundang sebagai salah satu pemateri juga di dalam agenda itu. Cuman saya berhubung jadwalnya tabrakan, saya izin ke teman-teman HMJM. Saya waktu itu ada di Kota Palu, ada salah satu agenda organisasi di sana, dan itu benar, saya kan tetap pantau dong dari sosial media, dari akun-akun teman-teman kampus. Itu benar-benar saya melihat ini benar-benar ada rasa bangganya lah kayak gitu. Benar-benar bisa menarik perhatian teman-teman yang tadinya kayak antipati kayak gitu, walaupun memang dalam tanda kutip masih ada teman-teman yang ya dalam tanda kutip bodoh amat lah kayak gitu, tapi seenggaknya udah memulai, dan overall itu luar biasa kayak gitu. Jadi itu ada semacam gathering, tapi juga gatheringnya jadi gini, LDKM-nya itu tetap seperti LDKM di kampus lain, tapi kayak ada outbound-nya kayak gitu-gitu. Itu salah satu warna, bumbu-bumbu kayak gitu kalau menurut saya. Terobosan baru di LDKM. Itu di Sinolewah ya pertama? Gimana? Di Sinolewah Kaliurang kan? Betul, iya di Kaliurang atas. Waktu periode itu yang menjadi ketua HMM siapa yang terpilih? Yang terpilih Mas Hanu. Oh, di periode Mas Hanu. Mas Hanu, iya. Tuh, beliau dibantu sama, kebetulan beliau kan representasi dari UKM Futsal waktu itu. Iya. Jadi ya emang itu bersinergi dari UKM Futsal juga bantu kayak gitu ya. Halayak UKM Futsal juga kebanyakan dari anak manajemen. Jadi emang solidnya kelihatan kayak gitu, kekompakannya kelihatan. Jadi kita ngobrol masalah keapatisan mahasiswa terhadap mungkin kegiatan atau organisasi yang ada di kampus, dan itu mungkin masih saya rasakan sampai detik ini. Betul. Saya di periode 18 di Jakarta 18 pun masih merasakan banyak teman-teman yang mereka apatis terhadap organisasi yang ada di kampus. Kalau menurut Mas Nihali nih, pendapat atau tanggapan Mas Nihali tentang hal itu kayak gimana Mas? Baiknya kita sebagai teman-teman yang udah terjun di organisasi, apa kita harus memaksa mereka, mengajak atau memberikan terobosan-terobosan apa yang mungkin bisa merubah mindset mereka? Iya, mungkin ini sharing aja ya. Emang kalau di era digital sekarang itu sebenarnya bukan hanya jadi gini, semua organisasi, entah itu organisasi intra, ekstra kayak gitu, itu mengalami dalam kayak semacam suatu masa krisis lah kayak gitu, krisis untuk bagaimana kemudian sadar akan berorganisasi kayak gitu kan. Nah tapi untuk kepengurusan atau periode yang berjalan itu mereka tetap dirangkul kayak gitu, karena suka atau tidak, mau nggak mau mereka adalah bagian dari kayak misalkan HMM di kampus Unmaha, semua mahasiswa jurusan manajemen itu adalah bagian dari HMM. Mau atau enggaknya mereka ingin mengakui atau tidak, secara konstitusi atau ADRT mereka adalah bagian dari HMM ini kan. Seperti itu. Oke, terkait apatis, ya itu tadi kan, semua organisasi pasti mengalami masa-masa sulit itu. Bagaimana kemudian menyadarkan mereka. Mungkin dulu saya juga sempat sharing-sharing, dan ini masih bagian dari proses. Berarti kami juga kemarin kalau sharing-sharing lepas itu misalkan di kantin kayak gitu, kita ngobrol sama teman, kita emang menyadari bahwa di kampus Unmaha itu kesadaran atau antusias untuk berorganisasi itu masih rendah kayak gitu, masih rendah. Jadi waktu itu saya sounding ke Presiden BEM waktu pada zaman Mas Firman sharing-sharing juga dulu ada Mas Firman waktu itu, bagaimana kalau kita kayak misalkan bikin misalkan dalam sebulan ada 1 atau 2 kali agenda kayak diskusi terkait perkembangan kampus, informasi tentang manajemen, atau kajian-kajian isu, bebas lah. Intinya bagaimana cara untuk merangkul, untuk membangkitkan semangat mereka kayak gitu. Juga
nggak kalah pentingnya juga, misalkan dulu juga saya pernah nyaranin misalkan kita nobar apa gitu kan, misalkan momennya berdasarkan jadi by momen gitu loh, misalkan lagi mendekati atau lagi jatuh tepatnya pada hari pahlawan misalkan kita nobar temanya tentang kepahlawanan kayak gitu kan, setelah itu kita diskusi kayak gitu ya, jadi create by manajemen HMM Unmaha misalkan gitu kan. Bahkan dulu kita sempat saranin bikin kayak semacam panggung orasi, terserah mau orasi ataupun pentas seni atau apapun itu ya, yang bagaimana kemudian itu bisa membangkitkan aja. Tapi itu dulu, kalau misalkan nggak relevan sekarang, teman-teman yang saat ini menjabat pasti tahu apa yang saat ini cocok atau relevan sama lingkungan kampus itu seperti apa. Iya. Intinya jangan pernah agendanya sebulan atau seminggu itu minimal ada lah. Kalaupun seminggu nggak bisa, 2 minggu sekali atau paling enggak sebulan sekali harus ada kegiatan-kegiatan yang dibuat atau ya dibikin oleh himpunan mahasiswa manajemen gitu, HMM. Nah sekarang nih Mas, kondisi kita nih mungkin ini berpengaruh ke semua lini, maupun baik di organisasi, di pendidikan, Iya. di ekonomi. Betul. Kita ngobrol masalah corona. Iya, siap. Di corona ini kan pendidikan jelas ditutup, kita kuliah online, kuliah juga masih gitu-gitu aja, masih belum ada perkembangan. Iya. Begitupun dengan organisasi, bisa dikatakan organisasi terutama yang di kampus yang kita rasakan sekarang itu bisa dibilang mati suri. Betul. Karena terkendala dengan jarak, terkendala dengan kita tidak bisa bertatap muka. Iya. Nah menurut Mas Niali nih, apa itu menjadi kendala kita, atau justru itu menjadi sebuah terobosan baru nantinya? Oke, jadi gini, plus minusnya tetap ada. Jadi emang kita di situasi pandemi saat ini keterbatasan untuk bertatap muka itu nggak dibatasi kayak gitu kan. Tapi saya berkaca dari beberapa organ-organ lain di luar sana, mereka tetap nggak mau, walaupun secara offline itu nggak ada kegiatan karena emang nggak bisa kayak gitu kan, mengadakan kegiatan apapun itu, tapi kan tetap ada kayak misalkan agenda-agenda yang diselenggarakan by daring kayak gitu via online, entah itu dari via Zoom ataupun dari yang lain-lain, itu tetap ada ya untuk isi diskusi ataupun entah apapun agendanya, mau webinar ataupun apapun itu, misalkan manajemen ya bikin temanya yang berkaitan dengan manajemen aja kayak gitu, manajemen ataupun apa gitu kan. Berarti dengan kata lain, corona ini bukan menjadi hambatan buat kita. Ya seharusnya bukan menjadi hambatan kalau emang kita pengen benar-benar roda organisasi berputar ya. Seperti itu. Mungkin kita sedikit flashback ke masalah HMJ waktu itu. HMJ yang di angkatannya Mas Hanu. Berarti itu wakilnya Mas Bayu Bramasta kan? Oh iya betul, Bayu. Terus abis itu jadi jadi Mas Hanung ya? Iya, jadi Mas Hanung habis itu. Di periode itu, di setiap periode kita yakin pasti ada. Kita punya kendala masing-masing, kita punya keresahan masing-masing di periode tersebut. Kalau saya tahu Mas Niali nih, di periodenya Mas Hanu tadi, apa aja sih yang dialami HMM? Jadi gini, tugas kami pada waktu itu berarti saya sama angkatannya Mas Hanu itu selisih setahun ya. Selisih setahun. Tugas kami pada waktu itu ya melahirkan gagasan untuk mereorganisir kembali organisasi ini, kemudian mengantarkan, ibaratnya kita ngantarin aja sampai benar-benar bisa jalan sendiri. Gitu kan. Setelah terbentuk, emang walaupun kita emang senior, kemudian juga bagian dari terbentuknya organisasi ini, secara ibaratnya secara dapur kita nggak bisa, otomatis kita nggak bisa masuk dong kayak gitu, karena kita juga menghargai kepengurusannya seperti itu. Dan ini menurut saya hal yang wajar, misalkan ada terjadi dinamika di dalam suatu organisasi itu berarti organisasi ini udah mulai
besar. Iya, benar. Kayak gitu. Kalau organisasi ya gitu-gitu aja, ya mulus-mulus aja, berarti nggak ada. Jadi kita nggak belajar kayak gitu. Misalkan belajar kayak dari pemecahan permasalahannya seperti apa kayak gitu. Kalau untuk tahu secara detail apa yang terjadi di internalnya teman-teman angkatan 2014 pada waktu itu, saya terus terang nggak terlalu paham gitu dinamikanya. Yang jelas tetap kita pantau dari luar. Kalaupun misalkan mereka butuh saran, kita kasih saran. Kalau misalkan untuk masuk ke dalam, kita secara etika nggak bisa, dan nggak boleh, ya nggak mau kita seperti itu, kayak gitu sih. Mungkin aku sedikit cerita tentang pengalamanku di organisasi sekarang. Iya. Ada beberapa teman-teman kita di organisasi manapun, baik di HMM, aku juga sekarang ikut di BEM, Iya. ikut di BIMA juga. Teman-teman itu dia merasa jenuh dengan kondisi sekarang, Iya. dengan kondisi yang mereka nggak bisa ngapa-ngapain, kegiatan tidak ada, kuliah juga masih gitu-gitu aja. Iya. Sampai akhirnya mereka memutuskan buat keluar dari organisasi itu. Oke. Menurut Mas Niali gimana tanggapan kita sebagai pengurus di situ, teman mereka di situ, keluarga mereka di situ? Apakah kita harus mencegah mereka atau kita harus membiarkan mereka saja, tidak masalah karena itu keputusan mereka, atau bagaimana? Iya, emang ini kembali lagi kita ke situasi yang sangat sulit ya. Sangat sulit emang. Jangankan ngurus organisasi, ibaratnya organisasi itu kayak sampingan gitu. Tugas utama itu kan kalau di kampus kan kuliah gitu kan. Iya, Kuliah aja mereka ngerasain ibaratnya bosan kayak gitu kan, boring, bosan kayak gitu. Apalagi di kegiatan-kegiatan non akademik seperti berpartisipasi aktif di HMM, ya otomatis apa ya, kadar semangatnya itu turun. Kadar semangat turun, tetapi bagaimana kemudian teman-teman kepengurusan di periode ini tetap bagaimana caranya untuk terus merangkul kayak gitu aja, dikasih aja informasi-informasi update. Oke lah, mereka bisa jadi mereka semangatnya kurang, tapi setidaknya teman-teman kepengurusan jangan sampai memperlihatkan semangatnya juga itu turun kayak gitu. Jadi tetap dijaga semangatnya biar mereka juga merasa oke lah, saat ini mungkin beberapa bulan terakhir mereka semangatnya turun nih, gak apa-apa, biarin aja dulu, tapi tetap di share informasi terkait progres HMM di masa pandemi ini seperti apa. Buktikan kalau HMM tetap berjalan, tetap berputar roda organisasinya kayak gitu. Apapun itu, misalkan kegiatan sekecil apapun, coba di share kayak gitu kan, di share. Kemudian misalkan kalau perlu ya kan ada sosial medianya, di share di sosial media biar bukan hanya internalnya manajemen aja yang tahu, mungkin Bima juga melihat HMM. Jadi kita saling memotivasi gitu, ada simbiosis mutualisme antara, tetap ketampar juga semangatnya jaga semangat teman-teman kita biar nggak loyo, biar nggak keluar dari organisasi. Karena Mas Niali udah berorganisasi dari lama, udah senior lah buat kita lah. Iya, siap. Mungkin ada sedikit sepatah dua kata-kata buat kita. Oke, penting untuk suatu kepengurusan untuk terus membakar api semangat, apalagi kita yang pada dasarnya adalah mahasiswa sebagai agent of change dan agen perubahan gitu kan. Jadi semangat yang kita pupuk itu harus tetap ada. Jadi gini, ibaratnya kalau dari luar aja, dari penilaian dari luar itu nggak ada gitu kan, itu berarti di dalamnya nggak nyalain kayak gitu. Jadi walaupun emang keterbatasan di saat pandemi saat ini adalah terbatasnya suatu pergerakan organisasi secara offline, setidaknya kita secara struktural itu tetap memperlihatkan solidaritas, kekompakan, kebersamaan itu tetap terjaga. Dan percaya nggak percaya energi itu pasti akan muncul lagi, terpancar ke teman-teman yang lain kayak gitu. Mereka juga akan ketampar sendiri kok. Kok aku mahasiswa, kan kita kan tahu mahasiswa itu ada tridharma perguruan tinggi. Poin ketiganya adalah pengabdian. Nah, mengabdi itu kan bukan hanya sekedar
mengabdi kalau kita kapasitasnya sebagai mahasiswa sendiri pergi ke masyarakat pengabdian itu nggak terlalu elegan. Kalau kita mengatasnamakan kelompok ya kan, dari misalkan HMM kita bikin agenda apa gitu untuk menunaikan butir ketiga dari drama perguruan tinggi, itu kita bisa pakai wadah ini kayak gitu. Mereka pasti akan ketampar, wah kok aku selama ini, dan setelah itu mereka dirangkul lagi, ayo sama-sama kita jalankan organisasi ini, kamu adalah saya adalah kamu, manajemen adalah milik kita semua kayak gitu. Mungkin sampai itu saja podcast Siap. kita untuk yang pertama ini. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman HMM periode 2019-2021. Terus terang ini suatu terobosan juga ya, ini termasuk terobosan dari teman-teman podcast yang pertama. Semoga kegiatan seperti ini terus berkelanjutan, nggak hanya sampai di sini. Dan saran saya juga masih banyak sekali militan-militan pejuang pembentuk awal organisasi ini kan masih banyak, ada Mas Asep, Mas Hasan, Mas Ditra, saya kurang ingat yang lain, agak lupa. Yang jelas mereka masih standby di Jogja. Itu ada orang-orang hebat yang sangat berperan aktif atas lahirnya kembali organisasi ini. Terima kasih. Siap. Pasti nanti kita bakal undang teman-teman yang lain juga buat datang di podcast kita. Ya. Mungkin sampai situ aja podcast kita. Jangan lupa follow Instagramnya Mas Nihali di MRNihali, MRNIHALI. Dan jangan lupa follow Instagram kita di manajemen Unmah. Siap. Sampai ketemu lagi di Kempot berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.